Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakih Mukhtar dengan NIM 3052504. Saya di sini akan membahas masa keemasan Islam, mata kuliah sejarah peradaban Islam yang diambil oleh beliau Bapak Adib Aunillah Basya, MSI. Saya dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan, dan saya Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah dari program studi bimbingan penyuluhan Islam kelas A. Masa keemasan Islam dimulai pada masa pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid dan putranya Al-Ma'mun dan dinasti Abbasiyah sekitar abad ke-8 Masehi. Di masa inilah Baghdad menjadi pusat dunia Islam, tidak hanya sebagai pusat pemerintahan, tetapi juga pusat perdagangan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Di Baghdad berdirilah Bait Al-Hikmah atau Rumah Kebijaksanaan, sebuah lembaga ilmu yang menampung para ilmuwan dari berbagai bangsa. Di tempat inilah terjadi penerjemahan besar-besaran karya-karya Yunani, Persia, dan India ke dalam bahasa Arab. Tokoh-tokoh besar seperti Al-Khwarizmi, Ibnu Sina, dan Al-Farabi lahir di masa ini. Mereka berkontribusi besar dalam bidang matematika, kedokteran, astronomi, dan filsafat yang menjadi fondasi bagi ilmu pengetahuan modern. Selain matematika, kedokteran, astronomi, dan filsafat, umat Islam juga berjasa besar dalam bidang sains dan teknologi. Di kota seperti Maraga dan Samarkand berdiri observatorium canggih tempat para ilmuwan mengamati bintang dan planet. Tokoh seperti Al-Bantani dan Ibnu Haytham mengembangkan teori tentang pergerakan benda langit dan cahaya jauh sebelum ilmuwan barat mengenalnya. Dari tangan-tangan ilmuwan muslim lahirlah dasar-dasar ilmu optik, kimia, dan teknik yang masih digunakan hingga kini. Di tengah pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan, ajaran Islam tetap menjadi pondasi utama peradaban. Ilmu fikih, tafsir, dan hadis berkembang pesat di tangan para ulama besar seperti Imam Syafi'i, Imam Maliki, dan Imam Abu Hanifah. Mereka menyusun sistem hukum Islam yang rapi dan logis, yang kemudian menjadi pedoman bagi masyarakat Islam di seluruh dunia. Kejayaan Islam juga tercermin dalam kemegahan arsitektur dan kehidupan sosial. Masjid Cordoba di Andalusia dan Menara Samarra di Irak menunjukkan kemajuan seni dan teknik pembangunan Islam. Di pasar-pasar Baghdad, umat Islam hidup berdampingan dengan pedagang dari berbagai bangsa, membuktikan betapa terbuka dan makmurnya peradaban ini. Warisan intelektual Islam dari masa keemasan ini menyebar ke seluruh dunia. Karya-karya ilmuwan muslim diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan menjadi dasar perkembangan ilmu pengetahuan di Eropa. Inilah bukti bahwa Islam pernah menjadi cahaya ilmu bagi peradaban dunia. Masa keemasan Islam bukan hanya tentang kemajuan ilmu, tapi juga tentang nilai-nilai spiritual dan moral. Umat Islam saat ini memahami bahwa ilmu harus disertai dengan iman, dan kemajuan harus diiringi dengan akhlak. Semangat mencari ilmu dan menghargai perbedaan inilah yang membuat Islam menjadi peradaban yang damai dan berpengaruh. Masa keemasan Islam mengajarkan kepada kita pentingnya ilmu, iman, dan toleransi.
Mari kita jadikan semangat kejayaan itu sebagai inspirasi untuk membangun masa depan yang lebih baik. Kini tugas generasi muda seperti kita adalah meneruskan semangat itu, membangun masa depan yang penuh ilmu, iman, dan kemanusiaan.